Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya adik-adik semua? Mudah-mudahan semuanya sehat ya, dan tetap semangat untuk mempelajari satu materi baru. Kali ini Ibu akan menyampaikan materi tentang aliran-aliran dalam ilmu psikologi. Seperti kita ketahui bahwa dalam sebuah ilmu terkadang ada beberapa sudut pandang yang berbeda karena kita tidak mempelajari matematika ya, di mana 1 ditambah 1 selalu 2 gitu. Dalam ilmu sosial kita biasa merilis beberapa teori agar supaya nanti bisa terlihat dari berbagai sudut pandang bagaimana melihat manusia secara utuh. Jadi kita terbiasa untuk melihat perbedaan-perbedaan dari berbagai sudut pandang gitu ya. Kenapa istilahnya aliran-aliran ya? Ini kebiasaan saja dalam ilmu psikologi itu biasa menggunakan istilah aliran atau mazhab. Nah, itu sama saja artinya ya. Sebetulnya kalau berbicara mengenai ilmu psikologi, teori-teori psikologi, itu alirannya banyak sekali. Jadi memandang manusia dari berbagai sudut pandang. Namun pada pertemuan hari ini Ibu sengaja menyiapkan teori-teori berdasarkan 4 aliran atau 4 mazhab psikologi yang terbesar. Jadi paling sering dijadikan sebagai patokan ketika membahas suatu kasus atau fenomena atau perilaku manusia secara umum gitu ya. Kita lihat dulu sama-sama apa tujuan pembelajaran hari ini. Jadi yang pertama, kalian sebagai mahasiswa harus mengetahui aliran dalam ilmu psikologi. Kemudian yang kedua, mahasiswa dapat membedakan terbentuknya perilaku manusia dilihat dari berbagai sudut pandang. Yang ketiga, mahasiswa dapat membandingkan masing-masing aliran psikologi. Jadi 3 hal ini merupakan pokok utama yang harus kalian kuasai setelah mendengarkan secara keseluruhan materi hari ini. Ibu sengaja merilis sedikit sekali teori ya, karena Ibu tidak menuntut kalian sebagai mahasiswa gizi untuk menguasai seluruh teori-teori psikologi dari berbagai tokoh gitu. Namun setidaknya 4 mazhab terbesar dari psikologi itu kalian ketahui dan bisa diterapkan dalam melihat manusia atau dalam membahas sebuah kasus agar supaya lebih bisa memiliki insight, memiliki pengetahuan, membuka mata agar supaya bisa melihat manusia dari sudut pandang, berbagai sudut pandang ya. Jadi kita nggak belajar matematika 1 ditambah 1 selalu 2, tapi dalam ilmu sosial termasuk psikologi ya, kita bisa melihat itu dari berbagai sudut yang berbeda. Nah, Ibu di sini akan merilis 4 aliran ya. Yang pertama adalah psikoanalisa. Tokohnya ada Sigmund Freud. Ini bapak psikoanalisa ya. Kalau kalian mau belajar teorinya lebih lanjut, kalian cukup search Sigmund Freud, maka nanti akan banyak sekali teori yang dirilis oleh yang bersangkutan. Kemudian ada Karen Hane, ada Adler. Nah, pada beberapa tokoh yang muncul pada periode berikutnya setelah Sigmund Freud membahas hal yang sama. Jadi dijadikanlah satu aliran karena mereka pada prinsipnya itu sama. Kemudian aliran yang kedua adalah behavioristik. Nah, behavior itu artinya perilaku ya. Nah, ini tokoh yang paling terkenal pada aliran behavioristik adalah Skinner dan Bandura. Kalau kalian masih mengingat pertemuan kita yang pertama, Ibu sedikit merilis rumus pembentukan perilaku ya dari behavioristik, atau secara khusus Ibu merilis teori Bandura, masih ingat?
atau tidak rumusnya? Ya, silakan recalling ya. Recalling lagi. Pembentukan perilaku menurut Bandura itu seperti apa? Silakan di review, dilihat lagi videonya atau catatannya. Silakan. Kemudian untuk aliran yang ketiga adalah eksistensialisme. Nah, tokohnya adalah Eric Fromm. Ada beberapa tokoh ya, tapi yang dicantumkan di sini tokoh utama. Kemudian yang keempat ada humanistik. Tokoh yang mendominasi teori-teori pada aliran psikologi humanistik adalah Carl Roger. Nah, ini sampai sekarang masih sering dibahas, sering dibicarakan, terutama yang kaitannya dengan proses konseling. Ya, kalian sebagai calon sarjana gizi juga berpeluang nantinya menjadi seorang konselor ya. Jadi setidaknya kalian tahu tentang humanistik, tahu tentang aplikasi dari konseling Carl Rogers karena ini banyak sekali dipakai, diterapkan pada saat melakukan konseling. Baik, kita akan masuk ke teori yang pertama. Jadi tadi saya sudah rilis aliran yang pertama adalah psikoanalisa. Jadi, psikoanalisa ini sebuah aliran yang membicarakan mengenai prinsip alam bawah sadar. Sigmund Freud sangat mempercayai bahwa apapun yang menjadi tingkah laku manusia, baik dari sisi pikiran, perbuatan, perkataan, itu merupakan wujud dari alam bawah sadar. Jadi secara tidak sadar termanifestasi di dalam sebuah perilaku maupun sebuah ucapan unconscious. Ya, dari sisi prinsip semua tingkah laku manusia pasti dipengaruhi oleh alam bawah sadar. Pada psikoanalisa ini juga menganalisa mimpi manusia secara khusus. Jadi mimpi itu selalu diartikan menjadi suatu patokan yang kemudian kita bisa melakukan analisa apa yang menjadi situasi kognisi dari yang bersangkutan. Itu psikoanalisa ya. Tapi kita tidak mempelajari secara khusus bagaimana teknik untuk menginterpretasikan mimpi. Hanya kalian harus tahu bahwa aliran ini sangat menjunjung tinggi alam bawah sadar tadi. Nah, pada psikoanalisa, prinsip dari pembentukan perilaku manusia adalah dipengaruhi dinamika kepribadian atau dinamika psikis individu. Nah, psikoanalisa ini menyatakan bahwa setiap manusia pasti memiliki 3 aspek yang kemudian sama-sama berinteraksi di dalam setiap diri manusia. 3 aspek itu apa saja? Yang pertama adalah id, yang kedua ego, yang ketiga super ego. 3 hal ini terus berinteraksi di dalam tubuh manusia, di dalam psikisnya ya, kondisi psikisnya, dan yang membedakan antara manusia satu dengan manusia yang lain adalah bahwa satu orang mungkin lebih memiliki persentase id yang cukup besar dibandingkan ego dan super ego. Sedangkan orang lain bisa jadi didominasi oleh super ego, sedangkan id dan ego bisa diseimbangkan. Nah, sekarang kita bahas satu-satu. Apa yang dimaksud dengan id? Id itu merupakan aspek yang dimiliki oleh manusia dan memiliki pleasure principle, prinsip kesenangan. Jadi menurut psikoanalisa, setiap orang itu punya id. Dia pasti melakukan segala sesuatu berdasarkan prinsip kesenangan. Pasti dia mau merasakan kesenangan. Jadi setiap orang berperilaku pasti ujung-ujungnya adalah dia pasti harus senang. Contoh, dia merasa lapar, dia nggak nyaman dengan rasa lapar tersebut, maka dia akan cari makanan dan makan. Dia haus,
dia merasa tidak nyaman, tenggorokannya kering, dia merasa nggak nyaman, harus seimbang tubuhnya, maka dia menuju kepada suatu benda yang bisa dia makan, bisa dia minum, sampai akhirnya seimbang. Jadi nyaman, senang. Dia kalau sudah tidak haus lagi, tidak lapar lagi, itu senang. Jadi di dalam eat itu ada pemenuhan kebutuhan makanan, sandang, pangan, papan, bisa ya. Juga termasuk kebutuhan fisiologis atau kebutuhan biologis. Misalkan melakukan relasi seksual, itu kan prinsip kesenangan juga ya. Itu juga pada orang yang sangat mengedepankan eat, maka segala sesuatu yang dia lakukan pasti inginnya senang. Nah, sekarang selain eat, ada ego. Apa yang dimaksud dengan ego? Ego di sini yang dimaksud adalah sesuatu yang berfungsi untuk bisa menjadi energi it agar supaya tereksekusi atau tidak. Jadi ego di sini berusaha melihat mana it yang bisa dieksekusi, mana yang harus dikontrol, mana yang harus ditunda gitu. Semisal it sedang menguasai satu orang ya. Dia pada saat bulan Ramadan jam 10 siang kehausan, dia mau minum. Ketika itnya mulai menguasai diri, nggak ada yang lihat kayaknya ya, saya mau minum deh nih. Es teh enak banget jam 10 siang. Nah, disitulah ego kemudian berfungsi. Dia akan mencoba mengendalikan it. Nantilah coba tunggu adzan maghrib. Walaupun nggak ada yang lihat kan, harusnya puasa itu ya sampai sore gitu. Misalkan ego itu mulai apa namanya? Mulai berusaha menyeimbangkan itu pada diri setiap orang harusnya bisa berfungsi dengan baik ya egonya. Kemudian misalkan melakukan hal yang melanggar agama, ya, ingin suatu barang, ada nih HP ngeletak. Prinsip itu kan pasti, lumayan nih kalau saya bawa pulang, saya punya HP yang baru dibanding dengan HP saya yang lama. Itnya pasti pengen tuh ngambil, tapi egonya kemudian berfungsi, jangan, itu punya orang lain ketinggalan, mungkin aja nanti dia akan cari ke sini. Sama tinggal laku kalian, misalkan sebagai remaja akhir, kalian mulai tertarik lawan jenis, berpacaran, bergandengan tangan, berpelukan, atau sampai melakukan relasi seksual. Nah, pada itu biasanya berusaha menguasai individu yang bersangkutan. Tapi ego yang kemudian berusaha mengontrol. Nanti dulu, kalian harus akad dulu, baru boleh melakukan relasi seksual, misalkan gitu. Itu ego. Nah, ada aspek ketiga yang sebetulnya sangat diperlukan untuk dimiliki oleh setiap orang, yakni super ego. Menurut aliran psikoanalisa, super ego ini merupakan suatu nilai norma yang sudah terinternalisasi di dalam diri setiap manusia. Jadi bisa disebut sebagai bisikan hati nurani ya. Jadi kalau it sedang menguasai, ego kadang berfungsi dengan baik, kadang kontrolnya juga sulit ya. Misalkan menginginkan sesuatu, ya dia menginginkan HP, lihat HP tergeletak, ya dia tahu bahwa itu nggak boleh, tapi kan itu ego bergelut sendiri dengan itnya ya. Tapi kan ini nggak ada yang punya, kita nggak tahu yang punya siapa, lumayan lah nanti dijual juga laku terus juta terus. Nah, pada saat itu diperlukan super ego yang besar untuk bisa akhirnya membisikkan suatu tadi ya, hati nurani. Jadi mengatakan bahwa tidak boleh dimiliki, tapi harus dilaporkan bahwa ini ada HP tertinggal, contohnya gitu. Super ego ini sangat berfungsi untuk bisa mengendalikan secara keseluruhan perilaku manusia dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dari mana super ego ini muncul? Super ego ini munculnya dari
perlakuan lingkungan sepanjang fase kehidupan setiap orang. Jadi aliran psikoanalisa sangat menekankan bahwa pentingnya pendidikan masa kecil, perlakuan orang tua pada anaknya di masa kecil, 5 tahun pertama kehidupan menurut aliran psikoanalisa itu sangat mempengaruhi bagaimana seseorang itu akan berperilaku kelak gitu. Jadi kalau misalkan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, maka pola asuh dari setiap orang tua itu sangat menentukan apakah seorang anak itu akan didominasi oleh id, oleh ego, atau super ego. Jadi super ego itu bisa dilatih sejak kecil oleh siapa? Oleh orang tua, oleh orang yang menjadi significant person selain orang tua. Misalkan dia tinggal dengan nenek, ya berarti neneknya yang harus mendidik. Atau dia tinggal di pesantren, berarti ustadz-ustazahnya yang harus mendidik. Jadi setiap anak yang terlihat dikuasai oleh id, kemudian tampak ego sebagai energi id itu kesulitan mengontrol, maka super ego itu mau tidak mau dilatih sedemikian rupa sehingga ada orang tua tidak ada orang tua, ada ustazah tidak ada ustazah, super ego itu berfungsi dengan baik. Ya, kemudian kita masuk ke aliran kedua ya, behavioristik. Behavior itu artinya perilaku. Nah, berbeda dengan psikoanalisa di mana dia membicarakan mengenai dinamika psikis yang terjadi dalam diri seseorang, jadi membicarakan proses di dalam diri ya. Kalau behavioristik ini membahas tentang perilaku manusia yang bisa dilihat secara kasat mata. Melihat perilaku sebagai suatu akibat saja dari sebuah stimulus. Nah, ini yang di pertemuan pertama sudah saya bicarakan ya. Jadi setiap perilaku pasti didahului adanya stimulus. Kalian kenapa saat ini sedang mendengarkan video YouTube dengan judul aliran-aliran ilmu psikologi? Stimulusnya apa? Stimulusnya adalah pengumuman bahwa ini loh ada tautan kuliah Bu Rahmawati Wulansari untuk pertemuan yang membahas tentang aliran psikologi. Ada stimulus, ada pengumuman seperti itu. Maka kalian klik tautannya, kemudian kalian simak saat ini. Ya toh ya. Jadi perilaku kalian ini akibat adanya suatu stimulus berupa pengumuman atau informasi. Jadi tidak membicarakan mengenai dinamika psikologi dalam. Tidak ya, murni melihat suatu perilaku. Kemudian tidak mempertimbangkan dinamika psikis, hanya observasi perilaku murni. Ya, seperti itu ya. Yang tadi sudah Ibu jelaskan. Kemudian melihat peluang adanya modifikasi perilaku dan bisa dilakukan terapi perilaku. Nah, kalau aliran behavioristik ini aliran yang sangat optimis melihat bahwa perilaku-perilaku pada manusia itu bisa dikondisikan, bisa dimodifikasi, bisa dikondisikan sedemikian rupa sehingga muncul perilaku-perilaku yang memang kita inginkan. Penjelasannya mudah ya, simpelnya begini. Kalau kalian memperhatikan siswa-siswi SPN, sekolah polisi negara. Sekolah di sana itu tingkat kedisiplinannya sangat tinggi ya, super. Makan diatur jam berapa, kapan mulai, kapan selesai, kapan waktu beribadah harus disiplin, tidur jam berapa setiap hari harus sama, bangun tidur dengar alarm harus langsung siap. Setiap melakukan aktivitas apapun selain bismillah, dia juga harus mengatakan siap, izin, komandan. Terus distimulasi dengan aturan yang sangat ketat seperti itu. Lama-kelamaan apa yang terjadi? Otomatis perilakunya
mengikuti ya. Ada komandannya, tidak ada komandannya, dia tetap saja sudah terbiasa bangun setengah 4 ya bangun setengah 4 terus ya, belum nyala alarmnya sudah bangun duluan dia gitu. Makan ya sudah terbiasa, berdoa dulu kemudian siap, izin senior kami mau makan. Kalau kalian pernah mengamati pendidikan di SPN ya seperti itu kondisinya, distimulasi, dikondisikan, lama-lama memang terbentuk ya suatu modifikasi perilaku yang memang diinginkan oleh lingkungan. Ini bisa menjawab dengan mudah kenapa seorang psikolog bisa membuat sedemikian rupa sehingga kita membuat perilaku seorang anak itu berubah gitu ya. Jadi beberapa biopsikologi yang menerima terapi perilaku biasanya mereka punya terapis yang punya target tentang perubahan perilaku yang harus terjadi pada klien. Katakanlah kita melakukan terapi pada anak autis. Anak autis, tahu nggak anak autis ya? Jadi anak autis itu anak-anak yang punya dunia sendiri. Jadi mereka tidak bisa melakukan interaksi dengan lingkungan sekitarnya. Mereka tidak mau kontak mata dengan kita. Kalau kita bertanya tentang siapa namanya, nggak mau lihat, nggak mau jawab gitu ya. Asik dengan mainan tertentu yang dilakukan berulang-ulang. Biasanya sih asik untuk memutar roda di mobil-mobilan tuh rodanya diputar terus lama, atau pegang karet gelang diputar-putar lama. Beberapa tingkah laku yang sudah saya amati, salah satu ciri tingkah laku autis seperti itu. Nah, modifikasi perilakunya gimana? Kita punya target bahwa anak ini pada bulan pertama dia harus bisa melakukan kontak mata. Nggak gampang loh ya untuk seorang anak autis yang tidak terbiasa melakukan kontak mata, dia melakukan kontak mata. Ya, jadi proses terapinya ini sebagai gambaran ya, kurang lebih seperti ini. Jadi kalau misalkan terapisnya mengatakan, coba lihat mata ibu, ada kata-kata seperti itu, anak itu tentu tidak mau melihat, serta-merta melihat itu tidak mau. Kemudian kita berusaha lagi, coba lihat mata ibu, sambil memberikan stimulasi tertentu yang merangsang situasi bahwa ini sesuatu yang menyenangkan gitu. Misalkan yang sering dilakukan itu ya, memberikan makanan kesukaannya gitu. Misalkan dia suka wafer, coba lihat mata ibu, sambil wajahnya ditolehkan ke kita, wafernya itu dicuil sedikit dimasukkan ke mulut. Ada sesuatu yang berbeda yang dia rasakan ya. Ada kata-kata seperti itu, saya diminta lihat matanya, kemudian saya merasakan sesuatu yang menyenangkan di mulut. Itu sekali, nanti 2 kali. Coba lihat mata ibu, dikasih lagi wafer di mulutnya, mukanya ditolehkan ke mata kita terus. Itu perlu kesabaran yang luar biasa dari seorang terapis ya, untuk merubah satu perilaku yang tadinya tidak mau kontak mata menjadi kontak mata. Itu saja butuh waktu minimal 1 bulan. Dievaluasi lagi, kok gagal dilakukan pembentukan perilaku seperti itu, apa yang salah, apakah kurang intens ya dalam 1 minggu berapa kali terapi, apakah di pusat terapi dilakukan seperti ini, di rumah tidak, terus dievaluasi sampai kita benar-benar tahu apa yang menyebabkan tingkah lakunya belum berubah. Maka kalau kalian melihat ada seorang terapis yang dengan sabar membuat suatu treatment pada anak-anak yang berkebutuhan khusus ya, yang punya masalah dari sisi psikologis, itu kalian harus hargai sebagai orang yang sabar. Karena tidak mudah ya, memodifikasi perilaku tidak mudah, walaupun bisa, maka tidak semua orang bersedia untuk melakukannya. Jadi kalau ada yang sudah bersedia ya dihargai, dihormati. Mereka sudah menggunakan prinsip behavioristik dengan baik. Nanti bisa juga prinsip behavioristik ini diberlakukan untuk mendidik anak-anak yang normal sejak kecil. Ya, misalkan semua harus terbiasa bangun jam 4.30.
Itu kan tadi di SPN sudah saya contohkan, mereka dibiasakan dari awal pada bulan ketiga nanti nggak ada alarm udah bangun sendiri ya. Nah itu di rumah juga begitu. Kalau ada seorang ayah yang mengatakan bahwa semua orang harus bangun jam 4, dibiasakan terus dari kecil. Ya dari kecil, bukan setelah besar. Kalau setelah besar bisa dimodifikasi perilakunya, namun perlu waktu lebih lama. Tapi pada saat kecil lebih mudah, lebih simpel. Tinggal laku makan aja. Makan harus di meja makan, semua orang duduk, dia akan melihat orang tuanya mengambil nasi di situ, lauk seperti ini, menyendokkan, masukkan ke mulut terus. Sampai akhirnya anak tahu bahwa oh gitu caranya makan ya. Nah, nggak perlu minta disuapin, dia tahu bahwa saya harus makan sendiri, saya harus melakukan hal yang sama. Itu butuh ilmu behavioristik gitu ya. Oke, kita masuk ke aliran yang ketiga, humanistik. Nah, berbeda ya dari psikoanalisa dan behavioristik. Pada humanistik ini lebih melihat perilaku itu apa adanya, dipengaruhi oleh prinsip hidup. Ada beberapa hal yang tidak dibahas dalam psikoanalisa dan behavioristik, yaitu perilaku pada aliran humanistik adalah sebuah hal yang merupakan kewenangan individu, kebebasan individu untuk melakukan apapun yang dia inginkan. Syaratnya hanya satu, dia bertanggung jawab pada tingkah lakunya tersebut gitu. Jadi pada humanistik ini tidak membicarakan psikologi dalam, tidak membicarakan mengenai apakah ada stimulasi atau tidak dalam bertingkah laku, tapi humanistik ini bisa mix and match, bisa juga berdiri sendiri. Orang memiliki prinsip, dia belajar dari lingkungan, dia mengamati bisa, tapi tidak mengamati pun bisa. Ya, tingkah laku dia dilakukan sedemikian rupa sehingga dia harus bertanggung jawab terhadap hal tersebut. Perilaku-perilaku misal prinsip-prinsip hidup ya, ada orang yang memilih bahwa saya tidak akan menikah. Nah, itu masih biasa ya. Atau saya mau menikah dengan sesama jenis. Nah, itu aliran humanis melihat bahwa kita tidak bisa mengekang seseorang dengan alasan keagamaan sehingga dia tidak bebas memilih prinsip hidup yang dia ingin jalani. Kalau di Belanda, ini salah satu contoh negara yang sangat humanistik ya. Jadi prinsip humanistik itu nggak cocok sama sekali kalau diterapkan di negara-negara yang punya religiusitas dan aturan yang cukup ketat dalam interaksi antar manusia. Misalkan di Indonesia ya nggak cocok ya, karena humanistik ini sangat menyerahkan hal-hal semacam itu kepada individu yang bersangkutan. Selain menikah dengan sesama jenis, misalkan ya di Belanda itu saking ekstrimnya itu bahkan seseorang bisa menentukan kapan dia akan meninggal. Itu namanya eutanasia. Pernah dengar ya eutanasia? Eutanasia adalah proses di mana seseorang memilih kapan dia akan meninggal. Biasanya eutanasia itu dilakukan oleh orang yang sudah memiliki penyakit menahun, sakit lama nggak sembuh-sembuh, sudah dilakukan upaya pengobatan macam-macam nggak sembuh juga. Nah, di Indonesia dulu pernah ada kejadian seperti itu ya. Pada saat saya jadi mahasiswa, ada orang yang meminta pengadilan untuk membolehkan eutanasia, namun dilakukan proses persidangan berkali-kali tidak pernah diputuskan bahwa dia boleh mengakhiri hidupnya, karena memang kebudayaan dan religiusitas ya, prinsip kita di Indonesia kan Pancasila, jadi menghormati setiap nyawa. Jadi nggak bisa waktu itu tidak dieksekusi, padahal pasiennya sudah menyerah bahwa dia ingin mati daripada melanjutkan hidup dengan penyakit. Kalau di Belanda boleh, malah di sana sering dirayakan ya. Dirayakan tuh artinya
Celebrate itu berarti mengundang kerabat dekatnya untuk datang pada hari dan jam yang ditentukan, kemudian mereka menyampaikan salam perpisahan dan kemudian ada proses penyuntikan. Eutanasia pasif artinya pasien disuntik, kemudian dalam beberapa waktu dia akan langsung meninggal, suntik mati berarti ya. Atau eutanasia pasif artinya pada saat itu sudah menyampaikan salam perpisahan, kemudian alat-alat yang menopang hidupnya itu pelan-pelan dicopot. Nggak ada selang oksigen lagi, nggak ada selang pernapasan, tidak ada sonde. Sonde itu yang untuk makan lewat hidung. Dilepas semuanya sampai pelan-pelan pasiennya meninggal. Itu humanistik, seperti itu. Jadi orang melakukan free sex, ya silakan, yang penting mereka bertanggung jawab terhadap perilakunya tersebut. Dengan free sex berarti dia siap untuk hamil. Dan mungkin setelah hamil dia tidak tahu juga ya, namanya saja free sex ya. Orang tua atau ayah dari janin yang dia akhirnya dikandung itu dari ayah yang mana. Saya lagi bahwa humanistik ini prinsip-prinsip di luar religiusitas. Jadi kalau di Indonesia sama sekali sulit untuk diterapkan karena kita punya agama yang syah ya, dari Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, semuanya mengajarkan hal-hal yang mungkin jauh lah dari humanis karena memang manusia diatur sedemikian rupa sehingga hidupnya itu bisa teratur. Ya nggak boleh lah free sex. Kenapa? Karena kita harus jelas siapa menikah dengan siapa, harus ada suratnya. Kenapa? Karena kalau punya anak itu jelas anaknya Pak A, Ibu B, itu harus jelas. Jadi kalau free sex, hamil, tidak jelas ayahnya, itu sangat jauh dari prinsip religiusitas. Nah, namun untuk proses konseling ini dalam beberapa tahun terakhir memang dibahas bahwa pada saat konseling dengan seorang konselor yang sudah kompeten, itu seringkali menggunakan prinsip humanistik. Dalam hal ini adalah karena kita ingin membuat pasien atau klien bertanggung jawab terhadap keputusan yang telah dia ambil. Jadi kalau ada datang klien kepada psikolog, dia mengatakan, apa yang harus saya lakukan ya Bu? Saya punya masalah, bla bla bla, misalkan diceritakan lengkap apa yang harus saya lakukan. Nah, ketika konselor yang mengatakan kamu harus seperti ini, seperti itu, ya berupa nasihat ya. Kalau kliennya nurut, mempraktekkan apa yang sudah disampaikan, kemudian terjadi sesuatu yang buruk, maka klien bisa menyalahkan kepada konselor atau psikolog. Nah, itu sangat tidak diinginkan di dalam proses konseling. Jadi, untuk konseling Carl Rogers yang sesuai aliran humanistik, itu prinsipnya adalah fungsi konselor hanya menstimulasi kognisi dari si klien agar supaya dia bisa tahu langkah apa yang harus dilakukan. Jadi, mungkin diberikan gambaran ya, kalau kamu memilih jalan A, maka kemungkinan terbaik seperti ini, kemungkinan terburuk seperti ini. Kalau memilih jalan B, kemungkinan terbaik seperti ini, kemungkinan terburuk seperti ini. Memilih plan C, plan D terus. Itu konselor hanya menyampaikan informasi netral semacam itu, nanti kliennya itu harapannya terstimulasi berpikir dan akhirnya menentukan keputusan sendiri. Oke deh Bu, saya mau memilih bahwa saya akan bla bla bla. Ketika klien mendapatkan insight dan memilih sendiri apa yang akan dia lakukan, maka dia benar-benar bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri, bertanggung jawab terhadap keputusan. Mau seperti apa kayak, ya sudah, klien yang memutuskan. Paling tidak dia memutuskan segala sesuatu sudah dengan kesadaran penuh akan konsekuensi yang mungkin dia dapatkan. Diketahui dari mana? Dari
proses konseling tadi, di mana konselornya memberikan banyak informasi mengenai kemungkinan positif dan kemungkinan negatif apabila memilih satu solusi. Jadi walaupun prinsip humanistik untuk proses kehidupan sehari-hari itu nggak cocok ya, karena di Indonesia itu nggak boleh bebas terlalu bebas. Tapi untuk proses konseling kita bisa menerapkan prinsip ini. Oke, yang keempat adalah eksistensialisme. Nah, pada eksistensialisme, prinsipnya adalah setiap orang berhak untuk bertingkah laku untuk keperluan eksistensialisme. Jadi kalau eksistensialisme itu prinsipnya seseorang itu berperan dalam kehidupan sehari-hari, bermanfaat buat masyarakat secara umum, mendedikasikan diri agar supaya dia bisa memberikan sesuatu untuk orang banyak. Nah, jadi kalau tadi ya psikoanalisa itu membicarakan psikologi dalam ketika seseorang bertingkah laku, behavioristik melihat adanya stimulus, kalau humanistik menghormati segala sesuatu yang ditentukan oleh individu, mau bertingkah laku seperti apa. Nah, pada eksistensialisme ini tidak selalu ada stimulus yang jelas, tidak selalu ada dinamika psikologis yang jelas, tidak selalu dia ditentukan oleh banyak hal atau contoh, namun dia memang memilih berperan seperti itu apa adanya. Jadi nggak ada stimulus yang jelas, namun dia tetap ingin berperan. Jadi kalau diberi contoh yang lebih jelas ya, misalkan kalian masuk ke jurusan gizi, kira-kira ada nggak yang berkecamuk di dalam diri kalian sehingga kalian memilih jurusan ini? Apakah ada id yang berbicara di situ, ataukah ego? Ya misalkan id sebetulnya sih menginginkannya bukan di jurusan gizi, tapi super egonya main di situ, terpanggil hati nuraninya. Kenapa? Karena orang tuanya menginginkan dia jadi sarjana gizi. Terus kalian merasa bahwa nggak mungkin ya melawan orang tua, karena orang tua itu merasa pasti ingin terbaik untuk anaknya. Itu kalau kita membahas tentang dinamika psikologi dalam. Kalau membahas tentang behavioristik, kalian masuk ke jurusan gizi, kenapa alasannya? Oh, ada stimulus. Nah, stimulusnya siapa? Ternyata sudah punya tante yang jadi sarjana gizi, kerja di rumah sakit, jadi orang yang sukses, dia tampaknya mudah sekali menyusun menu untuk diet, keluarganya sehat, terus jadi kalian terinspirasi. Nah, itu behavioristik. Kalau humanistik, ya saya ingin aja mempelajari ilmu gizi sesuai dengan apa yang saya minati. Nah, pada eksistensialisme tidak harus ada hal-hal semacam itu ya. Pokoknya saya mau aja mengambil peran sebagai sarjana gizi. Entah nanti saya berkecimpung di mana, bisa di puskesmas, di rumah sakit, saya mau tidak bekerja, saya mau jadi membuka usaha sendiri, atau menjadi dosen, men-share ilmu. Ya, saya tidak praktek di rumah sakit, tapi saya menebarkan ilmu, mengembangkan ilmu pengetahuan sebagai peneliti, dan lain sebagainya. Itu adalah proses pembentukan perilaku menurut aliran eksistensialisme. Ya, begitu kira-kira ya, adik-adik sekalian, mahasiswa gizi, mudah-mudahan dengan yang Ibu jabarkan tadi tidak terlalu banyak ya. Mudah-mudahan dengan jabaran tersebut kalian sudah bisa membayangkan kira-kira apa yang akan dipelajari dalam aliran-aliran psikologi. Setidaknya untuk pertemuan kali ini, Ibu rasa cukup sebagai bekal kalian sebagai calon sarjana gizi untuk mengetahui materi ini. Ya, adapun jika kalian ada yang menginginkan untuk mempelajari lebih dalam, tadi kayaknya saya tertarik deh sama psikoanalisa,
apa sih analisa mimpi dan sebagainya gitu ya. Atau saya tertarik deh sama humanistik, kayaknya sangat mengedepankan tentang kebebasan berpendapat, kebebasan untuk menyuarakan suara hati dan sebagainya gitu ya. Kalau kalian pelajari lebih lanjut, ini ada satu referensi yang ibu rekomendasikan, buku psikologi kepribadian ya. Atau sebetulnya tidak harus buku ini ya, buku apapun yang prinsipnya adalah membicarakan psikologi kepribadian, boleh kalian baca sebagai sumber. Oke, kiranya cukup sekian. Mudah-mudahan bermanfaat buat kalian semua ya. Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.